Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas adalah seorang pria yang sangat cerdik dan humoris, tetapi juga sering bermalas-malasan dan berbohong. Ia tinggal di sebuah rumah yang sederhana dan tua, bersama dengan istrinya yang sabar dan setia. Abu Nawas sering mengeluh tentang kehidupannya yang sulit dan penuh masalah, tetapi ia jarang berusaha untuk memperbaikinya. Suatu pagi, Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan perasaan kotor dan bau. Ia ingin mandi untuk membersihkan dirinya, tetapi ia mendapati bahwa air di rumahnya tidak keluar. Ia mencoba membuka keran, tetapi tidak ada setetes air pun yang keluar. Ia mencoba memeriksa pipa, tetapi ia tidak menemukan apa-apa yang salah. Ia mencoba memanggil istrinya, tetapi ia tidak mendengar suara apapun. Abu Nawas pun bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan air di rumahnya? Apakah ada yang memutuskan aliran airnya? Apakah ada yang mencuri airnya? Apakah ada yang menyumbat pipanya? Apakah ada yang mengutuk rumahnya? Abu Nawas merasa bingung dan kesal. Ia ingin mandi, tetapi ia tidak punya air. Abu Nawas pun memutuskan untuk pergi ke pemandian umum yang ada di dekat rumahnya. Ia berpikir, mungkin di sana ia bisa mandi dengan tenang dan nyaman. Ia pun mengambil handuk, sabun, dan sikat giginya, lalu berangkat ke pemandian umum dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Abu Nawas bertemu dengan seorang temannya yang bernama Hasan. Hasan adalah seorang pedagang kain yang kaya dan sukses. Ia selalu berpakaian rapi dan bersih, dan selalu berbau wangi. Hasan melihat Abu Nawas yang berjalan dengan wajah muram dan tubuh kotor. Ia pun menyapa Abu Nawas dengan ramah. "Hai, Abu Nawas. Apa kabar? Kamu mau kemana?" tanya Hasan. "Hai, Hasan. Aku baik-baik saja. Aku mau ke pemandian umum. Air di rumahku tidak keluar. Aku tidak bisa mandi di rumah," jawab Abu Nawas sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Wah, kasihan sekali kamu. Apa yang terjadi dengan air di rumahmu? Apakah ada yang mengganggunya?" tanya Hasan selidik. "Aku tidak tahu. Aku mencoba mencari tahu, tetapi aku tidak menemukan apa-apa. Aku merasa ada yang aneh dengan air di rumahku," jawab Abu Nawas yang juga bingung. "Mungkin kamu harus memeriksanya lebih lanjut. Mungkin ada yang bermain-main dengan air di rumahmu. Atau mungkin ada yang mengutuk rumahmu. Atau mungkin ada yang ingin menjahilimu." Hasan mencoba membantu mencari penyebabnya. "Ah, tidak mungkin. Siapa yang mau berbuat begitu? Siapa yang mau mengutuk rumahku? Siapa yang mau menjahiliku? Aku tidak punya musuh. Aku tidak punya hutang. Aku tidak punya masalah dengan siapapun," Abu Nawas coba menyangkal. "Ya, mungkin kamu benar. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Mungkin ini hanya ujian dari Tuhan. Mungkin ini hanya cobaan untuk menguji kesabaran dan ketabahanmu." Hasan coba membantu Abu Nawas bersabar. "Tapi, aku tetap ingin mandi. Aku tidak tahan dengan kotoran dan bau ini. Aku harus mandi sekarang juga," jawab Abu Nawas yang tak sabar ingin segera membersihkan diri. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke pemandian umum bersama. Aku juga mau mandi. Aku baru saja pulang dari pasar. Aku juga merasa kotor dan bau. Aku juga harus mandi sekarang juga," balas Hasan yang juga ingin segera membersihkan diri. Abu Nawas dan Hasan pun melanjutkan perjalanan mereka ke pemandian umum. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang berbagai hal. Mereka berbagi cerita, pengalaman, dan nasihat. Mereka tertawa, bercanda, dan bersenda gurau. Mereka merasa akrab dan nyaman. Setelah beberapa lama, mereka sampai di pemandian umum. Mereka melihat bahwa pemandian umum itu adalah sebuah bangunan yang besar dan megah, dengan pintu yang lebar dan tinggi, dan jendela yang banyak dan luas. Mereka juga melihat bahwa pemandian umum itu sangat ramai dan sibuk, dengan banyak orang yang masuk dan keluar, dan banyak suara yang bising dan riuh. Mereka merasa kagum dan heran. "Wow, lihatlah pemandian umum ini. Ini adalah pemandian umum terbesar dan termegah yang pernah aku lihat. Ini adalah pemandian umum teramai dan tersibuk yang pernah aku kunjungi. Ini adalah pemandian umum terindah dan termewah yang pernah aku masuki. Ya, aku setuju denganmu. Ini adalah pemandian umum yang luar biasa.
Ini adalah pemandian umum yang istimewa, balas Hasan. Abu Nawas menghabiskan berjam-jam di pemandian, menikmati air segar dan kesejukan yang ditawarkan oleh kolam pemandian. Namun, kebahagiaannya mendapat tantangan ketika tiba saatnya untuk membayar ongkos mandi. Dengan langkah-langkah gembira, Abu Nawas berjalan menuju pintu kasir dengan keyakinan bahwa ia telah membawa uang cukup. Namun, ketika sampai di pintu kasir, Abu Nawas merasa kantongnya kosong. Ia menggeledah setiap saku, berharap menemukan sekeping uang yang cukup untuk membayar ongkos mandi. Namun, kenyataan pahit menghampiri, dan Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak membawa uang sama sekali. Dilema yang menghantui Abu Nawas terasa semakin besar saat ia melihat kasir yang menunggu dengan sabar, sementara mata pengunjung yang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia merasa panik dan malu, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa keluar dari pemandian umum tanpa membayar, karena pasti akan ditangkap dan dipermalukan oleh penjaga. Ia juga tidak bisa meminjam uang dari orang lain, karena ia tidak mengenal siapapun di dalam pemandian umum. Ia juga tidak bisa meminta bantuan dari temannya Hasan, karena ia tidak membawa uang lebih pada saat itu. Dia melihat sekeliling dan melihat ada beberapa orang lain yang juga sedang mandi. Dia berharap ada salah satu dari mereka yang mau membantunya. Dia mencoba mendekati seorang lelaki yang tampak kaya dan berpakaian mewah. Dia berpura-pura mengenalnya dan berkata, "Assalamualaikum, saudaraku. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Bagaimana keadaan keluargamu?" tanya Abu Nawas yang sedang berpura-pura. "Waalaikumsalam. Maaf, saya tidak mengenalmu. Siapa namamu?" tanya lelaki itu bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku Abu Nawas. Kita pernah bertemu di sebuah majelis ilmu. Kamu adalah seorang ulama yang terkenal, kan?" Lelaki itu semakin bingung. Dia bukan seorang ulama, melainkan seorang pedagang kaya. Dia merasa curiga dan berkata, "Aku tidak pernah mendengar namamu. Aku bukan seorang ulama, melainkan seorang pedagang. Apa yang kau inginkan dariku?" Abu Nawas berpikir cepat dan berkata, "Oh, maafkan aku. Aku salah orang. Aku kira kamu adalah seorang ulama yang pernah aku temui. Tapi tidak apa-apa. Kamu tetap saudaraku dalam Islam. Bolehkah aku meminjam uangmu sebentar? Aku lupa membawa uang untuk membayar pemandian umumku." Lelaki itu marah dan berkata, "Apa? Kamu mau meminjam uangku? Kamu siapa? Kamu tidak mengenalku, tapi mau meminjam uangku? Kamu pasti seorang penipu. Pergi sana. Jangan ganggu aku." Lelaki itu mendorong Abu Nawas dan berlalu. Abu Nawas merasa malu dan kesal. Abu Nawas pun berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesedihan. Ia memohon agar Tuhan merobohkan saja tempat pemandian umum itu, agar ia tidak perlu malu dan bisa keluar dengan selamat. Ia berharap ada gempa bumi atau badai yang bisa menghancurkan pemandian umum itu. Ia berdoa dengan sangat khusyuk dan lama. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan doa Abu Nawas dan merobohkan tempat pemandian umum tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mencekam. Semua orang di dalam rumah mandi seketika merasakan getaran dan kepanikan. Ketika Abu Nawas menyadari bahwa suara itu berasal dari struktur atap yang mulai roboh, ia segera berusaha menyelamatkan diri. Dengan lincahnya, ia melompat keluar dari kolam mandi dan berlari menuju pintu keluar. Orang-orang yang melihatnya tertegun sejenak merasa keheranan. Tepat ketika Abu Nawas berhasil keluar, bagian atap rumah mandi roboh dengan hebohnya. Sebuah awan debu mengambang di udara, dan orang-orang di sekitar pun terdiam keheranan. Abu Nawas sendiri berdiri di luar rumah pemandian dengan pakaian yang masih basah dan senyum lebar di wajahnya. Setelah tempat pemandian roboh, Abu Nawas berlari secepat mungkin. Dia bersembunyi di sebuah gang sempit dan berharap tidak ada yang menemukannya. Namun, nasib tidak berpihak kepadanya. Di ujung gang, dia bertemu seorang pengemis yang sedang duduk di atas tikar kotor. "Assalamualaikum, wahai Tuan yang mulia," kata pengemis itu sambil mengulurkan tangannya. "Saya adalah seorang fakir miskin yang tidak punya apa-apa. Tolong berikan sedekah kepada saya, agar Allah memberkati Anda." Abu Nawas terkejut mendengar suara pengemis itu. Dia berpaling dan melihat wajah pengemis yang penuh dengan luka dan bekas penyakit. Abu Nawas merasa kasihan,
tetapi dia juga tidak punya uang sama sekali. Dia hanya membawa pakaian basah yang dia kenakan. "Maafkan saya, wahai saudaraku," kata Abu Nawas dengan nada lembut. "Saya tidak bisa memberikan uang kepada Anda, karena saya juga tidak punya apa-apa. Saya baru saja kehilangan pekerjaan saya dan harus melarikan diri dari kemarahan raja." Pengemis itu tidak percaya dengan perkataan Abu Nawas. Dia mengira Abu Nawas adalah seorang orang kaya yang pelit dan tidak mau berbagi. Dia marah dan berkata dengan suara keras, "Jangan berbohong kepada saya, wahai tuan yang sombong. Saya tahu Anda pasti punya banyak uang. Lihatlah pakaian Anda yang basah. Itu pasti karena Anda baru saja mandi di tempat pemandian mewah yang roboh tadi. Anda pasti salah satu orang yang menyebabkan tempat pemandian itu roboh, karena Anda mandi terlalu lama dan membuang air sembarangan." Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan pengemis itu. Dia sadar bahwa pengemis itu mungkin melihatnya saat dia keluar dari tempat pemandian. Dia berusaha menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, tetapi pengemis itu tidak mau mendengarkan. Dia terus menuduh dan menghina Abu Nawas. "Kurang ajar! Anda tidak hanya merusak tempat pemandian, tetapi juga menolak memberi sedekah kepada saya. Anda adalah seorang yang durhaka dan tidak beriman. Saya akan melaporkan Anda kepada raja, agar Anda dihukum seberat-beratnya." Pengemis itu kemudian berdiri dan berteriak memanggil penjaga. Abu Nawas panik dan berpikir cepat. Dia harus menemukan cara untuk lolos dari pengemis itu dan menghindari penjaga. Dia punya satu ide yang nekat, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, saya akan memberi Anda uang," kata Abu Nawas sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Tapi, saya hanya punya 1 keping emas. Jika Anda mau, saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi, Anda harus berjanji untuk tidak melaporkan saya kepada raja." Pengemis itu tertarik dengan kata-kata Abu Nawas. Dia melihat benda yang dipegang Abu Nawas dan mengira itu adalah keping emas. Padahal, itu hanyalah sepotong batu yang dicat dengan warna kuning. Abu Nawas sengaja membawa batu itu sebagai alat untuk mengelabui orang. "Baik, saya terima tawaran Anda," kata pengemis itu sambil mengulurkan tangannya. "Berikan keping emas itu kepada saya, dan saya akan diam-diam. Tapi, jangan coba-coba menipu saya. Saya bisa melihat jika itu palsu." Abu Nawas tersenyum licik dan melemparkan batu itu ke arah pengemis itu. Pengemis itu menangkap batu itu dengan tangannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah batu. Dia merasa senang dan berpikir bahwa dia telah mendapatkan uang banyak. "Terima kasih, wahai tuan yang murah hati," kata pengemis itu sambil memeluk batu itu. "Anda adalah seorang yang baik dan dermawan. Semoga Allah memberkati Anda." Abu Nawas memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari pengemis itu. Dia berlari secepat mungkin dan meninggalkan gang itu. Dia berharap tidak ada yang mengenali dirinya dan mengejarnya. Dia berdoa agar bisa selamat dari masalah ini. Abu Nawas berhasil keluar dari gang dan berlari ke arah pasar. Dia berharap bisa menemukan tempat yang ramai dan aman. Dia tidak mau bertemu dengan raja atau penjaga yang mungkin mencarinya. Dia juga tidak mau bertemu dengan pengemis yang mungkin menyadari bahwa dia telah ditipu. Namun, ketika dia sampai di pasar, dia mendapati pasar itu sepi dan sunyi. Tidak ada orang yang berjualan atau berbelanja. Semua toko dan kios tertutup rapat. Abu Nawas bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, dia mendengar suara gong yang berdentang-dentang. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat seorang utusan raja yang mengendarai kuda. Utusan itu membawa sebuah gulungan kertas yang besar dan berhenti di tengah pasar. Dia membuka gulungan kertas itu dan membacanya dengan suara keras. "Warga negara yang terhormat, dengarkanlah pengumuman dari Raja yang mulia. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena Raja akan mengadakan perayaan besar-besaran untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Raja mengundang semua orang untuk datang ke istana dan bergabung dalam pesta yang meriah. Raja juga akan memberikan hadiah-hadiah yang berlimpah kepada orang-orang yang berjasa dan berbakat. Raja akan mengadakan lomba-lomba yang menarik dan menantang, seperti lomba puisi, lomba cerdas cermat, lomba memanah, dan lomba lainnya. Siapapun yang menang dalam lomba-lomba itu akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Raja. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera bersiap-siap dan berangkat ke istana."
Pengumuman ini berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Utusan itu kemudian menggulung kertas itu dan melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti di setiap sudut pasar dan mengulangi pengumuman itu. Abu Nawas mendengarkan pengumuman itu dengan hati-hati. Dia merasa tertarik dengan lomba-lomba yang disebutkan utusan itu. Dia yakin bahwa dia bisa menang dalam lomba puisi atau lomba cerdas cermat, karena dia adalah seorang yang pintar dan cerdik. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan uang dan mengembalikan kehormatannya. Tapi, bagaimana jika raja mengenali saya? Pikir Abu Nawas. Bagaimana jika raja masih marah karena tempat pemandian yang roboh? Bagaimana jika raja menghukum saya atau bahkan membunuh saya? Abu Nawas ragu-ragu untuk pergi ke istana. Dia takut akan bahaya yang mungkin menimpanya. Tetapi, dia juga tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa menyamar dan mengelabui raja. Dia punya banyak akal dan tipu daya yang bisa dia gunakan. Baiklah, saya akan mencoba pergi ke istana, putus Abu Nawas. Tapi, saya harus berhati-hati dan tidak ketahuan. Saya harus menemukan pakaian yang bagus dan topi yang besar. Saya juga harus mengubah suara dan gaya bicara saya. Saya harus menjadi orang lain yang tidak dikenal raja. Abu Nawas kemudian mencari-cari toko atau kios yang masih buka. Dia berharap bisa meminjam atau membeli pakaian dan topi yang cocok untuk menyamar. Dia juga berlatih mengubah suara dan gaya bicaranya. Dia berencana untuk mengikuti lomba puisi dan lomba cerdas cermat, karena dia merasa yakin dengan kemampuannya. Abu Nawas berhasil menemukan sebuah toko yang masih buka. Dia meminjam pakaian dan topi yang bagus dari pemilik toko dengan janji akan mengembalikannya besok. Dia juga membeli sebotol air dan sepotong roti untuk mengganjal perutnya. Dia kemudian berangkat ke istana dengan hati-hati. Di istana, dia melihat banyak orang yang sudah berkumpul di halaman. Dia melihat raja yang duduk di atas singgasana yang megah, dikelilingi oleh para menteri dan penjaga. Dia juga melihat beberapa panggung yang disiapkan untuk lomba-lomba yang akan diadakan. Abu Nawas mencari-cari tempat yang aman dan tidak mencolok. Dia berusaha untuk tidak menatap raja atau siapapun yang mungkin mengenalinya. Dia mendengar utusan raja yang mengumumkan lomba pertama, yaitu lomba puisi. Dia segera mendaftarkan dirinya sebagai peserta, karena dia merasa yakin dengan kemampuan puisinya. Dia berharap bisa menang dan mendapatkan hadiah dari raja. Lomba puisi dimulai. Setiap peserta harus naik ke panggung dan membacakan puisi yang mereka buat sendiri. Puisi itu harus mengandung pujian kepada raja dan negara. Puisi itu juga harus memiliki irama, sajak, dan makna yang indah. Raja dan para juri akan menilai puisi itu dan memilih pemenangnya. Abu Nawas mendengarkan puisi-puisi yang dibacakan oleh peserta lain. Dia merasa bosan dan mengantuk, karena puisi-puisi itu terlalu panjang dan membosankan. Dia merasa bahwa puisi-puisi itu hanya mengulang-ulang kata-kata yang manis, tetapi tidak memiliki isi yang mendalam. Dia yakin bahwa puisi yang dia buat lebih baik dan lebih menarik. Giliran Abu Nawas tiba. Dia naik ke panggung dengan percaya diri. Dia mengubah suara dan gaya bicaranya, agar tidak ketahuan. Dia membacakan puisi yang dia buat dengan suara lantang dan jelas. Puisi itu berjudul, Raja yang Bijaksana. Abu Nawas selesai membacakan puisinya. Dia mendapat tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Raja dan para juri juga tampak terkesan dengan puisinya. Mereka memuji Abu Nawas atas puisinya yang luar biasa. Mereka menganggap puisi itu sebagai puisi terbaik yang pernah mereka dengar. Bagus sekali, wahai saudaraku, kata raja sambil tersenyum. Puisimu sangat indah dan mengagumkan. Aku sangat terharu dan bangga mendengarnya. Siapakah namamu? Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan raja. Dia berpikir cepat dan memberikan nama palsu. Namaku adalah Ahmad, wahai raja yang mulia, jawab Abu Nawas dengan suara bergetar. Aku adalah seorang penyair muda yang ingin mengabdikan diriku kepada raja dan negara. Ahmad, kau adalah seorang penyair yang berbakat, kata raja sambil mengangguk. Aku sangat senang dengan puisimu. Aku akan memberikan hadiah kepadamu, sebagai tanda penghargaanku. Hadiahnya adalah sepasang gelang emas yang indah. Aku harap kau menyukainya. Raja kemudian memerintahkan salah satu penjaganya untuk memberikan sepasang gelang emas kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima gelang itu dengan gembira. Dia merasa senang dan lega, karena dia berhasil menang dalam lomba puisi.
Dia berpikir bahwa dia bisa menjual gelang itu dan mendapatkan uang banyak. "Terima kasih, wahai raja yang murah hati," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Aku sangat bersyukur dan berterima kasih atas hadiah yang raja berikan. Aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan yang berharga." "Kau pantas mendapatkannya, wahai Ahmad," kata raja sambil tersenyum. "Aku harap kau akan terus berkarya dan menghasilkan puisi-puisi yang hebat. Aku juga harap kau akan mengikuti lomba-lomba lain yang akan aku adakan. Aku yakin kau bisa menang lagi." Abu Nawas mengangguk dan berjanji akan mengikuti lomba-lomba lain. Dia berpura-pura senang dan antusias, tetapi sebenarnya dia ingin segera pergi dari istana. Dia takut jika raja atau siapapun menyadari bahwa dia adalah Abu Nawas. Dia berharap bisa lolos dari istana tanpa ketahuan. Namun, nasib tidak berpihak kepadanya. Ketika dia hendak turun dari panggung, dia melihat seorang pengemis yang sedang berdiri di dekat pintu gerbang. Pengemis itu adalah pengemis yang dia tipu dengan batu palsu. Pengemis itu tampak marah dan kesal, karena dia baru saja menyadari bahwa batu itu bukan emas. Dia mencari-cari Abu Nawas untuk membalas dendam. Pengemis itu melihat Abu Nawas yang sedang berdiri di panggung. Dia mengenali Abu Nawas meskipun Abu Nawas sudah berpakaian dan bertopi. Dia melihat gelang emas yang ada di tangan Abu Nawas. Dia merasa iri dan benci, karena Abu Nawas mendapatkan hadiah dari raja, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Pengemis itu kemudian berteriak dengan suara keras. "Hei, hei, hei, lihat siapa itu!" teriak pengemis itu sambil menunjuk Abu Nawas. "Itu adalah Abu Nawas, orang yang menipu saya dengan batu palsu. Dia juga adalah orang yang merobohkan tempat pemandian. Dia adalah seorang penipu dan pembuat onar. Tangkap dia, tangkap dia!" Semua orang yang ada di halaman istana terkejut mendengar teriakan pengemis itu. Mereka menoleh dan melihat Abu Nawas yang sedang berdiri di panggung. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas adalah penyair yang baru saja memenangkan lomba puisi. Mereka juga tidak percaya bahwa Abu Nawas adalah orang yang merobohkan tempat pemandian. Raja juga terkejut dan marah mendengar teriakan pengemis itu. Dia mengenali Abu Nawas sebagai orang yang membuatnya kesal dan malu. Dia ingat bahwa Abu Nawas adalah orang yang tidak mau membayar pajak dan menghina dirinya. Dia juga ingat bahwa Abu Nawas adalah orang yang menyebabkan tempat pemandian roboh dan membuatnya basah kuyup. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" bentak raja sambil berdiri dari singgasananya. "Bagaimana kau bisa menyamar dan mengikuti lomba puisi? Bagaimana kau bisa menipu aku dan mendapatkan hadiah dariku? Kau adalah seorang yang durhaka dan tidak tahu diri. Kau harus dihukum seberat-beratnya." Raja kemudian memerintahkan para penjaganya untuk menangkap Abu Nawas. Para penjaga segera bergerak menuju panggung dan mengepung Abu Nawas. Abu Nawas merasa ketakutan dan putus asa. Dia tidak bisa melarikan diri atau melawan. Dia hanya bisa pasrah dan menunggu nasibnya. Para penjaga menarik Abu Nawas dari panggung dan membawanya ke hadapan raja. Mereka melepas pakaian dan topi yang dipakai Abu Nawas. Mereka juga merebut gelang emas yang ada di tangan Abu Nawas. Mereka menyerahkan semua barang itu kepada raja. Raja melihat Abu Nawas dengan tatapan penuh kemarahan. Dia merasa dibodohi dan ditipu oleh Abu Nawas. Dia juga merasa malu dan tersinggung oleh Abu Nawas. Dia ingin menghukum Abu Nawas seberat-beratnya. "Abu Nawas, kau adalah seorang yang licik dan jahat," kata raja dengan suara keras. "Kau telah menipu aku dan rakyatku dengan menyamar dan mengikuti lomba puisi. Kau layak mendapatkan hukuman." Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.